sedang berada di kawasan Tanah Abang, tepatnya di depan Museum Tekstil. Dan kebetulan sekarang saya sudah memiliki janji dengan salah satu pemandu yang akan saya tanya-tanya nih mengenai sejarah dan juga ada apa aja sih di museum ini. Yuk ikuti saya.
Jadi Museum Tekstil itu kerjasama dengan Himpunan Wastra Prema atau Himpunan Pecinta Kain yang memprakarsai berdirinya Museum Tekstil ini. Jadi ada dua komunitas, yaitu Museum Tekstil sendiri dengan Himpunan Wastra Prema atau Himpunan Pecinta Kain untuk mendirikan Museum Tekstil ini. Koleksi di Museum Tekstil itu kurang lebih 3.000 tekstil yang berupa tekstil, kemudian berupa kain, berupa aksesoris, dan berupa campuran. Kalau misal Museum Tekstil itu dewasa Rp5.000, kalau di atas 30 itu namanya rombongan dengan biayanya Rp3.750. Kemudian kalau mahasiswa itu Rp3.000, tapi kalau di atas 30 orang dinamakan rombongan dengan biayanya Rp2.250. Kemudian untuk anak-anak atau pelajar itu Rp2.000, tetapi kalau lebih dari 30 dikenakan biayanya Rp1.500. kalau tadi tuh yang 40.000 itu untuk apa ya? Nah, untuk Rp40.000 itu untuk mengganti bahan materialnya untuk workshop batik dengan kain ukuran sak tangan. Jadi kalau bayar tiket yang 5.000 aja nggak ikutan itu ya Mas ya? Ya, jadi hanya kunjungan saja. Tapi kalau membayar Rp40.000 itu sudah include dengan tiket masuk. Jadi gedung Museum Tekstil itu berdiri awal abad 19, dimiliki oleh orang berkebangsaan Prancis sebagai villa. Kemudian dijual kepada konsul Turki yang bernama Abdul Aziz Al-Musawi Al-Kazimi. Kemudian setelah dari konsul Turki, gedungnya dijual kembali kepada orang Belanda yang bernama Dr. Karel Christian Krupp. Lalu pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945, gedung ini sempat dijadikan sebagai markas BKR atau cikal bakal TNI yang sekarang ini. Kemudian setelah dari markas BKR, gedung ini dijual kembali kepada orang keturunan Tionghoa atau orang Cina yang bernama Li Xiongping. Setelah itu gedungnya dijual sama Depsos RI sebagai tempat penampungan orang yang sudah lanjut usia untuk dijadikan sebagai tempat penampungan panti jompo. Setelah dari Depsos, gedung ini dilindungi oleh undang-undang bersejarah karena bangunan tua dijadikan sebagai cagar budaya, dan tepat pada tanggal 28 Juni tahun 1976 gedung ini diresmikan sebagai Museum Tekstil oleh Ibu Tien Soeharto, dan pada saat itu gubernurnya Bapak Ali Sadikin hingga sekarang ini. Penggagasnya siapa? Jadi Museum Tekstil itu banyak sekali gedung-gedungnya yang bisa untuk edukasi. Yang pertama adalah gedung utama, yaitu memamerkan bermacam-macam tekstil yang sifatnya kontemporer. Jadi setiap 1 bulan sampai 3 bulan sekali pamerannya diganti sesuai dengan temanya. Kemudian yang kedua adalah gedung galeri batik, di mana memamerkan berbagai macam batik-batik dari seluruh Nusantara. Kemudian yang ketiga, di belakang gedung utama terdapat Taman Pewarna Alam, di mana di taman tersebut menanam tanaman yang bisa menghasilkan warna untuk pewarna tekstil. Kemudian ada juga pendopo batik. Di pendopo tersebut terdapat tempat yang digunakan pengunjung untuk belajar membuat batik. Kemudian
Berikutnya ada perpustakaan. Kalau masyarakat ingin penelitian, membuat skripsi atau membuat karya tulis, mencari bahan-bahan tentang buku-buku tekstil, itu ada di perpustakaan Museum Tekstil. Kemudian ada ruang pelestarian wastra, di mana ruangan tersebut memamerkan berbagai macam alat-alat tenun tradisional, dari yang alat tenun gedogan, kemudian alat tenun bukan mesin, dan juga alat tenun mesin. Dan yang terakhir ada ruang perawatan kain atau ruang storage-nya untuk merawat kain-kain yang sudah lama dan juga kain-kain yang tadi dipamerkan, kita kembalikan ke ruang perawatan untuk mendapatkan penanganan perawatan yang benar. Amid the budget order and unfixable otherwise, we will transform the late white cloth into a textile. Dyeing is the coloring of those parts of the cloth that are not covered in wax. For this, wax melts in your into a cool dye bath. Those pigment colors are key for Wing. Panggilnya Firda aja ya. Firda kesini sama siapa? Saya kesini bareng teman sekelompok ya, dari Universitas Negeri Jakarta juga, teman kelas saya. Sebelumnya udah pernah kesini kan? Iya pernah. Kalau hari ini kesini mau apa tujuannya? Jadi kita kesini tuh kebetulan ada tugas dari dosen, tugas prakarya, jadi disuruh ngebatik. Kebetulan tempatnya itu direkomendasiin buat ke museum tekstil, jadi disuruh membatik di sini. Kalau menurut kamu museum tekstil ini tuh gimana sih? Menurut saya museum tekstil itu gimana ya? Keren banget sih, karena di sini di museum ini banyak banget nampilin kain batik-batik dari berbagai daerah, ada batik tulis juga. Jadi di sini pun kita sebagai mahasiswa tuh tahu, oh berarti batik itu banyak loh, batik itu motifnya juga macam-macam, beragam, dan pastinya keren-keren banget. Nih kamu sebagai generasi milenial nih, penting gak sih ke museum tuh? Menurut saya tuh penting banget Kak, karena dengan kita ke museum kita bisa tahu apa aja sih warisan yang Indonesia tinggalkan buat kita. Salah satunya ini di museum tekstil. Kalau museum tekstil kan banyak batik nih, nampilin berbagai macam kain batik. Di sini yang berkunjung di sini pun tahu kalau batik itu macam-macam motif-motifnya, dari jenis-jenisnya itu dari daerah manapun kita bisa ngelihat di sini macam-macam jenis-jenis batik kayak gitu. Terus di sini pun kita bisa membatik, belajar ngebatik, dari mulai ngebatiknya, dari buat sketsa segala macam sampai pewarnaan batik. Terima kasih Firda. Ya. Hari ini itu sebenarnya diajak sama anak-anak itu pengen belajar membatik. Nah, di sekolah kan ada pelajaran membatik. Jadi ya anak-anak, bagaimana sih cara membatik, saya pengen tahu, ayo anterin ke museum tekstil. Jadi ya hari inilah, karena hari Sabtu kan hari pendek, sekolah pendek ya. Berarti ibu kesini rombongan dong ibu ya? Ada beberapa anak, ada 9 anak tadi ikut kesini. Jadi kami berdua, kalau hanya sendiri saya nggak sanggup karena kita naik kereta api.
tapi kan penuh banget ya, jadi untuk mengawasi minimal 2 orang bisa bawa teman. Kalau menurut ibu pribadi museum ini gimana Bu? Museum ini sih untuk pelajaran batik ya bagus, anak-anak tuh bisa mengenal bermacam-macam batik dari semua daerah ya ada di sini semua. Jadi untuk melestarikan budaya Indonesia kan juga anak-anak perlu kenal ini batik apa, batik dari mana, bagaimana motifnya, itu bagus sejak dari kecil. Nah itu dia kunjungan saya hari ini di Museum Tekstil. Dan kalau kalian penasaran seperti apa sih sebenarnya museum ini, kalian tinggal datang ke museum ini yang lokasinya nggak jauh kok dari stasiun Tanah Abang. Jangan lupa Sari melaporkan untuk Warta Kota.